Look, the Earth warp is axis. Excuse me, we're closed. What happened to you? You know, zombies. Ghouls. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankannya. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor komedi zombie berjudul The Dead Don't Die yang rilis tahun 2019. Film kali ini berkisah tentang wabah zombie yang timbul akibat pergeseran poros bumi yang dipicu oleh kegiatan fracking dari perusahaan pertambangan, di mana kisah berfokus pada perjuangan sekelompok polisi untuk menyelamatkan desa mereka dari wabah zombie tersebut. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu sore di sebuah pedesaan Centerville, dua orang petugas polisi bernama Cliff dan Ronnie berjalan menyusuri hutan dan menemukan bangkai hewan serta bekas api unggun yang masih hangat. Jadi kedatangan mereka ke sini adalah untuk menanggapi laporan seorang peternak bernama Frank mengenai ayamnya yang selalu hilang dan berasumsi telah dicuri oleh seorang pria aneh bernama Bob. Sayangnya mereka justru disambut oleh tembakan dari Bob. Lantaran tidak ingin mendapatkan masalah dari pria aneh tersebut, akhirnya Cliff mengajak Ronnie untuk pergi. Dalam perjalanan, Cliff menyadari matahari yang masih bersinar padahal waktu sudah menunjukkan jam 8 malam sehingga merasa heran. Sesaat kemudian, rekan mereka bernama Mindy menghubungi dan memberitahu kejanggalan mengenai matahari yang masih bersinar hingga malam itu. Namun ketika Mindy akan menceritakan suatu berita, tiba-tiba sambungan mereka terputus. Untuk itu, Cliff meminta Ronnie agar menghubungi Mindy melalui ponsel. Anehnya, ponsel Ronnie juga mati padahal baterainya masih penuh. Untung saja radio di mobil mereka masih berfungsi sehingga rasa heran tersebut bisa terabaikan. Pada waktu yang sama di sebuah kedai, seorang pria bernama Hank mendengar berita di radio mengenai kegiatan penambangan gas alam dengan teknik fracking yang dilakukan di kutub. Menurut para ilmuwan, kegiatan fracking ini menimbulkan ketidakseimbangan rotasi bumi sehingga berdampak pada terjadinya perubahan jam siang bumi. Sedangkan menurut Menteri Energi dan pimpinan perusahaan energi yang terlibat, ucapan ilmuwan adalah sebuah hoax. Karena kegiatan fracking tersebut justru menciptakan lapangan pekerjaan, laba, dan energi untuk negara mereka. Mendengar omong kosong sang menteri yang hanya memikirkan uang, maka sang pemilik kedai bernama Fern langsung mematikan radio lantaran fenomena yang mereka alami persis seperti ucapan para ilmuwan. Sementara itu, di sebuah pusat penahanan remaja, anak-anak di sana pun menonton berita mengenai terjadinya perubahan rotasi bumi tersebut. Bahkan di surat kabar juga diberitakan bahwa bumi telah lepas dari porosnya. Sedangkan di hutan, Bob menjadi heran menemukan beberapa jamur asing yang tiba-tiba bisa tumbuh di sana. Beralih pada sebuah motel, sang pemilik bernama Danny menonton berita mengenai hewan peliharaan warga yang tiba-tiba hilang atau bertindak gelisah dan agresif menyerang pemiliknya. Di mana bersama dengan itu, Danny menyadari bahwa kucingnya juga hilang. Di waktu yang sama, anjing peliharaan Frank yang dia panggil justru berlari menjauh, sedangkan sapi dan ayamnya juga hilang. Ternyata Bob tengah mengawasi sapi-sapi milik Frank yang berlarian ke dalam hutan. Di kantor polisi, Cliff memeriksa tubuh seorang wanita bernama Mallory yang belum dipindahkan ke rumah duka. Lantas dikarenakan malam yang sudah larut, kendati matahari masih bersinar, ditambah lagi perasaan tidak enak mengenai fenomena tersebut, maka Ronnie dan Mindy memutuskan pulang. Sedangkan Cliff tinggal untuk menjalankan shift malam. See you, Cliff. Yeah, see you tomorrow, Chief. Ketika hari sudah gelap di sebuah rumah duka, sang pemilik baru bernama Zelda yang merupakan seorang samurai ini sempat merasa heran lantaran tangan salah satu tubuh di sana keluar dari kain kafan. Anehnya lagi, setelah dia memasukkan kembali tangan tersebut, tiba-tiba tubuh tadi kembali bergerak. Dan hal yang sama pun terjadi pada tubuh Mallory yang berada di kantor polisi.
Pada waktu yang sama, di bawah sinar bulan yang berwarna merah muda, tiba-tiba ada zombie yang keluar dari kuburan. Kemudian dengan terseok-seok, kedua zombie yang bangkit itu melakukan perjalanan hingga sampai di depan kedai. Dan manakala Fern akan keluar, secara mengejutkan salah satu zombie langsung menyerang dia. Melihat itu, seorang pekerja bernama Lily sontak menjadi panik berusaha bertahan dari satu zombie yang mendekati dia. Naas, sang zombie juga menyerang Lily. Setelah menghabisi Fern dan Lily, dengan sangat mengherankan kedua zombie ini mengucapkan kata kopi dan mencoba meminum kopi tersebut. Keesokan pagi, Cliff terbangun akibat suara telepon. Lantas dari telepon, Hank mengabari perihal penemuan tubuh Fern dan Lily. Mendengarnya, Cliff bergegas menuju ke sana. Begitu masuk, Cliff mendapati tubuh Fern dan Lily yang sangat mengenaskan. Hanya saja dia belum bisa menjelaskan siapa pelaku dari kejadian tersebut kepada Hank. Sesaat kemudian, Ronnie yang diikuti oleh Mindy datang. Setelah melihat tubuh keduanya, Ronnie berasumsi bahwa itu adalah serangan zombie. Namun tentu saja Cliff merasa asumsi tersebut tidak masuk akal. I'm thinking zombies. Beralih pada 3 orang pelancong muda bernama Zoe, Jack dan Zack yang sedang dalam perjalanan. Lantaran bahan bakar habis, maka Zoe memutuskan berhenti pada sebuah pom. Kemudian di dalam toko, Zoe bertanya kepada sang pemilik bernama Bobby mengenai motel yang ada di desa tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari Bobby, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju motel yang dimaksud. Di kantor polisi, Zelda menemui Mindy untuk menanyakan perihal tubuh Fern dan Lily. Namun Mindy berkata pihak FBI telah menangani kasus tersebut sehingga tidak perlu lagi untuk dibawa ke rumah duka. Sementara di motel, melihat ketiga pelancong ini, maka Cliff meminta Ronnie untuk memperingatkan mereka agar tidak keluar di malam hari. Di sini, Danny memberitahu Cliff perihal kucingnya yang hilang. Tapi Cliff yang lebih berfokus pada kasus kematian Fern dan Lily ini hanya berasumsi kucing tersebut bersembunyi. Karena sejak kejadian fracking di kutub, semua sudah tidak lagi normal. Dari situ, Cliff dan Ronnie pergi menuju pemakaman untuk memeriksa apakah asumsi Ronnie mengenai zombie benar-benar ada. Sampai di sana, secara tidak sengaja Cliff tersandung sebuah kuburan yang terbuka, di mana rupanya tidak jauh dari situ ada sebuah kuburan lain yang juga terbuka. Sementara dari pinggir hutan, terlihat Bob yang tengah mengawasi mereka. Sekepergian mereka, Bob memutuskan mendatangi kuburan tersebut. Melihat kondisi kuburan ini, sontak Bob yakin bahwa mayat telah dibangkitkan kembali menjadi zombie. Dalam perjalanan di mana hari sudah semakin gelap padahal masih siang, Ronnie menyarankan agar mereka terus memberikan informasi kepada warga mengenai adanya zombie sebelum matahari terbenam. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, kendati masih tidak percaya, akhirnya Cliff setuju, tapi menolak untuk memberitahu kepada Frank karena dia menganggap pria itu tidak bersahabat. Lantas Ronnie juga menjelaskan kepada Cliff bahwa berdasarkan film-film zombie yang dia tonton, untuk menghabisi para zombie, maka mereka harus menyerang bagian kepalanya. By any means necessary. Kill the head. Pada waktu yang sama, Bobby yang merupakan pecinta film zombie ini tengah membeli beberapa persenjataan di toko milik Hank karena merasa benar-benar yakin bahwa yang menghabisi Fern dan Lily adalah para zombie. Alhasil, walaupun Hank tidak percaya, maka dia juga menyiapkan senjata daripada terjadi penyesalan. Pada pukul 5 sore, di mana bulan sudah bersinar, terlihatlah para zombie mulai bangkit dari kuburan. Sementara itu, Danny yang masih merasa penasaran akan keberadaan kucing-kucingnya mencoba untuk mencari di luar motel. Naas, tanpa dia sadari, ada beberapa zombie yang mendekat dan langsung menyerang dia. Di kantor polisi, Cliff dan Ronnie membawa beberapa perlengkapan yang akan mereka gunakan sebagai senjata dan memberitahu Mindy mengenai adanya zombie akibat bumi terlepas dari porosnya. Mendengar ini, tentu saja Mindy tidak percaya. Tapi seketika itu juga dia berteriak histeris lantaran melihat Mallory yang bangkit menjadi zombie. Oleh karenanya, Cliff mencoba menembak zombie tersebut. Namun dikarenakan tidak berpengaruh apa-apa, maka Ronnie langsung menyerang batok sang zombie. Hanya saja batok tersebut juga masih berbicara sehingga Cliff kembali menembaknya.
Beralih pada Zelda yang tengah mendandani kedua tubuh orang yang ada di rumah duka, di mana sesaat kemudian mata orang-orang itu tiba-tiba terbuka dan bangkit. Melihatnya tanpa waktu lama, Zelda langsung menghabisi keduanya. Sementara itu, Frank yang melihat seseorang mencoba membuka pintu rumahnya langsung mengambil senjata. Tapi begitu pintu dibuka, tanpa diduga, orang yang ternyata zombie ini langsung menyerang dia. Beruntung, Frank berhasil menghabisi sang zombie. Pada waktu yang sama, para zombie juga sudah berkeliaran serta memporak-porandakan toko milik Bobby. Zombie-zombie lain bahkan juga berkeliaran sembari memegangi ponsel mereka masing-masing. Jadi, zombie-zombie ini bisa mengucapkan satu kata terkait dengan sesuatu dari masa lalu mereka. Kemudian di toko milik Hank, barikade yang mereka buat ternyata berhasil ditembus oleh para zombie, sehingga mereka berdua harus menghadapi zombie-zombie tersebut. Di pusat penahanan remaja, 3 orang tahanan bernama Geronimo, Stella, dan Olivia melihat zombie-zombie yang sudah memasuki tahanan dan menyerang para petugas, sehingga ketiganya memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi. Kembali ke kantor polisi, sembari memperhatikan para zombie di luar, Cliff, Ronnie, dan Mindy mendengar berita bahwa wabah zombie tidak hanya sebuah epidemi, melainkan telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Sayang, tiba-tiba jaringan radio tersebut hilang. Selang beberapa saat, mereka melihat Zelda menghabisi beberapa zombie yang berkeliaran di jalanan, kemudian mendatangi mereka. Di dalam, Zelda bertanya apa rencana mereka untuk mengatasi para zombie yang ada di desa. Mendengar itu, Cliff berkata mereka akan melakukan patroli untuk mengetahui kondisi di sekitar desa dan meminta tolong agar Zelda mengoperasikan radio dan komputer mereka. Untuk itu, Zelda meminta agar mereka bertemu lagi di kuburan dan meminjam kunci mobil milik Ronnie. Dalam perjalanan, mereka mendapati kondisi desa yang berantakan dengan warga desa yang sudah menjadi zombie dan berkeliaran di tempat-tempat favorit mereka semasa hidup. I know those kids, but they're all dead. Singkat waktu, mereka sampai di motel milik Danny yang terlihat sepi. Oleh sebab itu, mereka mencoba memeriksa kamar tempat 3 orang pelancong sebelumnya menginap. Sayang, mereka justru menemukan ketiganya sudah dalam kondisi sangat mengenaskan. Untuk itu, Ronnie masuk memastikan ketiganya tidak kembali bangkit. Melihat tindakan Ronnie ini, tentu saja membuat Mindy menjadi tertekan. Namun Ronnie berkata, pelancong-pelancong tersebut akan segera berubah menjadi zombie jika tidak dia penggal. Berikutnya, mereka melanjutkan patroli hingga sampai di toko milik Hank. Lantaran melihat zombie mengepung toko tersebut, maka Mindy meminta mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. Sementara di dalam toko, rupanya Hank dan Bobby masih berusaha mempertahankan barikade. Sayang, bersama dengan itu, para zombie berhasil menembus pintu belakang toko yang tidak mereka barikade, sehingga mereka yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi ini akhirnya hanya bisa pasrah. Beralih ke pusat penahanan remaja, merasa situasi cukup tenang, maka Geronimo, Stella, dan Olivia memutuskan keluar dan kabur dari pusat penahanan tersebut. Lalu dari pinggir hutan, sembari menikmati daging ayam yang dia curi, Bob hanya menonton para zombie yang menyerang dan menghabisi Frank. Pada waktu yang sama di tengah kuburan, mobil patroli yang dikendarai oleh kelompok Cliff terpaksa harus berhenti lantaran ada zombie yang tersangkut di bawah. Sialnya lagi, zombie-zombie lain juga berdatangan membanjiri mobil mereka. Sesaat kemudian, Mindy melihat sang nenek yang ada di antara zombie-zombie tersebut. Akibat rasa tertekan dan frustasi, akhirnya Mindy memutuskan keluar mendatangi sang nenek, sehingga tanpa ampun para zombie memukbang dia. Sementara itu, Zelda memutuskan pergi mengendarai mobil Ronnie, menyusuri desa yang sudah dipenuhi zombie hingga mencapai kuburan yang dia janjikan kepada kelompok Cliff. Di sana, dia melihat segerombolan zombie yang sudah berkumpul mendatangi mobil patroli berisi Cliff dan Ronnie tadi. Mengetahui ada zombie yang mendekat, maka dengan cepat Zelda menghabisi zombie-zombie itu. Lalu di dalam mobil patroli, Cliff dan Ronnie dibuat heran melihat para zombie yang tiba-tiba menjauh dari mereka. Sedangkan dari pinggir hutan, Bob kembali melakukan pengintaian. Selang beberapa saat, terlihat sebuah UFO yang terbang di atas gerombolan zombie.
Kemudian dengan tenang Zelda berjalan ke tengah para zombie menuju ke bawah UFO. Sementara Cliff, Ronnie, dan Bob yang ada di sana hanya bisa menonton tatkala UFO itu menyinari Zelda yang secara perlahan naik ke dalam UFO dan pergi. Selanjutnya, Cliff dan Ronnie memutuskan keluar dari mobil untuk menghabisi zombie-zombie di sana, termasuk zombie Bobby, Frank, Hank, Danny, dan Mindy. Tapi akibat jumlah zombie yang terlalu banyak, maka Cliff dan Ronnie terjebak dan berakhir dimubang oleh zombie-zombie tersebut. Sementara dari pinggir hutan, Bob hanya menonton dan meratapi bagaimana dunia adalah sebuah tempat yang sangat mengerikan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.